Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sehat, diberi umur panjang, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, termasuk i'jazul Quran itu kata as-saum dan as-siyam dalam Al-Quran. Artinya itu sama, yaitu puasa, namun pengertian dan fungsinya berbeda. As-saum itu digunakan untuk non-ibadah, maksudnya membicarakan bukan sebagai puasa yang sebagai ibadah. Tetapi as-siyam itu berbicara tentang ibadah atau ibadah puasa. Kalau kita cermati, puasa itu kan artinya mencegah. Nah, as-saum yang artinya mencegah itu berbeda yang dicegah pada kata as-siyam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menghaturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata as-saum dan as-siyam disertai penjelasannya, yaitu seperti berikut. Surat Maryam 26, kata saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrobi wa qorri ainam fa imma tarayinna minal bashar ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Penjelasan ayat, maka makanlah olehmu dari kurma mengkal tersebut dan minumlah air itu, dan bersikaplah nyaman dengan anak yang akan lahir. Jika engkau melihat seseorang dari manusia bertanya kepadamu tentang keadaan dirimu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas diriku diam karena Allah. Maka aku tidak akan berkomunikasi dengan siapapun dari manusia pada hari ini. Dahulu, diam termasuk bentuk ibadah dalam syariat mereka, namun tidak berlaku pada syariat Muhammad. Surat Al-Baqarah 183, kata siyam, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Penjelasan ayat, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal soleh sesuai dengan ajaran syariatnya, Allah telah mewajibkan berpuasa atas kalian
sebagaimana telah mewajibkan atas umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa pada Tuhan kalian. Maka kalian menjadikan antara diri kalian dengan perbuatan-perbuatan maksiat dinding pelindung dengan taat kepadanya dan beribadah kepadanya semata. Ikhwani Fiddin Rahmatullah, demikian tadi dua ayat, yaitu surat Maryam ayat 26 yang terdapat di dalamnya kata saum, dan surat Al-Baqarah ayat 183 yang di dalamnya ada kata asyam, bicara tentang ibadah puasa, yang mana meskipun as-saum dan asyam itu artinya sama, yaitu puasa, namun perbedaannya terletak pada yang dicegahnya. Ikhwani Fiddin Rahmatullah, kemudian kami lanjutkan mengaturkan surat Al-Baqarah 187 yang di dalamnya ada kata asyam yang membicarakan tentang puasa sebagai ibadah plus tafsirnya. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 187 kata siyam, ukhila lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi manfaat kepadamu. Penjelasan ayat, hai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian berjima dengan istri-istri kalian pada malam bulan Ramadan. Mereka adalah ketenangan bagi kalian dan kalian adalah ketenangan bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian mengingkari diri kalian dalam perihal keinginan berjima dengan mereka. Ketika puasa dimulai saat bangun dari tidur setelah berbuka, yang kemudian hukum itu dihapus, maka Allah mengampuni dan menerima taubat kalian dengan memberi keluasan bagi kalian. Penjelasan kata saum dan siam dalam Al-Quran. 1. Kata sauman dalam surat Maryam ayat 26 itu tidak membicarakan puasa sebagai ibadah, tetapi puasa yang artinya mencegah diri dari berkata. Dijelaskan oleh lafal yang berbunyi, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. 2. Kata siamun dalam surat Al-Baqarah 183 itu puasa yang beribadah, yaitu mencegah dari semua yang membatalkan puasa dan nilai puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari sesuai ketentuan syariat. 3. Demikian juga kata siam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 membicarakan tentang ibadah. Ikhwani Fiddin Rahmatullah, demikian tadi surat Al-Baqarah 187 yang di dalamnya terdapat kata asyam yang menjelaskan tentang puasa sebagai ibadah dan penjelasan tentang kata saum dan siam dalam Al-Quran. Ikhwani Fiddin Rahmatullah, selanjutnya kami aturkan kata saum dan kata siam
dalam Al-Hadis, apakah sama yang ada dalam Al-Quran dengan yang ada dalam Al-Hadis? Penjelasannya seperti berikut ini. Kata saum dalam Al-Hadis. Ana bisa lama takol sami tu Aisyata radhiyallahu anha takul kana yakunu alayya saumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dari Abu Salamah ia berkata, saya mendengar Aisyah berkata, saya mempunyai tanggungan utang puasa Ramadan. Saya tidak mampu mengqadhonya kecuali di bulan Sya'ban, muttafaq alaih. Hadis yang kedua, karena yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, kata shaum di dalam kedua al-hadis tersebut membicarakan tentang ibadah puasa. Kata syam dalam al-hadis, as-syamu junatun fala yarfus wa la yajhal wa in limru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Puasa itu adalah perisai, maka orang yang melaksanakan janganlah berkata dan berbuat kotor, rafath, dan jangan berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Dia mengulangi ucapannya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, ajidu bi kuwatan ala syiyami fis safari fala alayya junahun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Sesungguhnya aku merasa kuat berpuasa dalam perjalanan atau safar. Apakah dalam hal ini aku berdosa? Rasulullah SAW bersabda, berbuka merupakan keringanan, rukhsah dari Allah. Barang siapa yang mengambil keringanan itu maka baik, dan barang siapa yang senang untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kata syam di dalam kedua al-hadis tersebut membicarakan tentang ibadah puasa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan kata shaum dan syam dalam Al-Quran itu berbeda, sedangkan kata shaum dan syam dalam al-hadis itu penggunaannya atau fungsinya disamakan. Pada kesempatan ini kita memang dalam kondisi akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Tentu sangat berbahagia. Untuk itu, marilah kita awali dengan mencermati, memahami sekitar ibadah puasa. Semoga ibadah puasa nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.